Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai pengujian substantif atas utang usaha. Sebelum mempelajari pengujiannya, kita pahami dulu tentang utang. Utang juga kita sebut kewajiban, di mana di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada berapa macam utang? Utang ini terbagi menjadi dua, ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Kalau hutang tersebut jatuh tempo kurang dari 1 tahun, maka bisa disebut jangka pendek. Kalau jatuh temponya lebih dari 1 tahun, maka dianggap jangka panjang. Ya, jadi kalau kita berhutang dan jatuh temponya misalkan harus dibayar dalam waktu 2 tahun, maka itu masuk kategori jangka panjang. Nah, kenapa perusahaan melakukan transaksi berhutang? Apakah perusahaan tidak ada uang atau tidak ada modal? Tentunya belum tentu. Ya. Perusahaan berhutang bukan berarti dia tidak ada uang. Biasanya dia memanfaatkan uang tersebut untuk operasional perusahaan yang lain. Kita ambil contoh saja, jika perusahaan melakukan pembelian. Kalau perusahaan melakukan pembelian dan langsung membayar, otomatis uangnya kita sebut mati. Ya, uangnya mati, nggak bisa kita apa-apakan lagi. Tetapi kalau perusahaan melakukan pembelian secara kredit, uangnya masih di perusahaan, jadi belum dibayar. Maka uangnya itu bisa dipakai untuk operasional yang lain sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih banyak. Jadi pada saat utangnya jatuh tempo, dia bisa membayar hutang tersebut dan dia mendapatkan nilai lebih. Kita ambil contoh saja. Misalkan perusahaan berhutang 100 juta. Nah, pada saat dia berhutang 100 juta, dia melakukan pembelian 100 juta, uangnya posisinya masih di perusahaan. Maka uang tersebut akan dikelola. Misalkan dia transaksi lagi untuk melakukan penjualan atau semacamnya, atau untuk memperbesar usahanya. Sehingga setelah dikelola, uangnya akan bertambah karena mendapatkan laba. Dapatlah laba misalkan 105 mendapatkan laba misalkan 50 juta atas pengelolaan tersebut. Dari pengelolaan dapat laba 50 juta, berarti total asetnya menjadi 150 juta. Dan misalkan sudah diuangkan kembali, maka 100 juta pada saat jatuh tempo akan dibayarkan dan dia masih surplus 50 juta. Karena yang namanya kredit ini biasanya memiliki jangka waktu tertentu, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa juga 1 bulan atau lebih. Maka dari itulah waktu yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk pengelolaan. Ataupun juga terkadang ada yang namanya bunga. Jadi kalau minjamnya kreditnya 100 juta mungkin dibayar dengan harga 120 juta. Jadi dibayar dengan 120 juta. Di sini kita bisa lihat setelah pengelolaan uangnya laba 50 juta sehingga total kekayaan perusahaan 150. Kalau 150 ini dibayar untuk membayar hutang 120, maka perusahaan masih surplus sebanyak 30 juta. Itulah pengelolaan keuangan dalam suatu perusahaan. Jadi bukan berarti kalau perusahaan berhutang bukan berarti dia tidak ada uang atau tidak ada dana. Pada intinya adalah bagaimana cara perusahaan mengelola keuangannya dengan baik dengan memanfaatkan berbagai situasi dan kondisi. Yang kedua, utang dalam laporan keuangan. Hutang dalam laporan keuangan ini posisinya di kredit, ya. Seperti yang kita ketahui dalam persamaan akuntansi ada aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, di mana utang itu adalah kewajiban. Aset bertambah di debit, sedangkan kewajiban dan ekuitas itu bertambah di kredit. Jadi jangan salah dalam hal posisi hutang tersebut. Dan juga kita pahami dulu utang ini ada yang namanya utang usaha, ada juga utang non usaha. Kalau utang usaha itu berhubungan dengan aktivitas utama perusahaan, sebagai contoh kalau membeli barang dagangan secara kredit atau membeli bahan baku secara kredit, maka akan muncul utang usaha. Tetapi ada juga utang non usaha. Utang non usaha itu contohnya utang gaji, utang pajak dan lain sebagainya. Ya.
Kalau berhubungan dengan pajak, kita juga ketahui ada PPh, pajak penghasilan, atau PPN, pajak pertambahan nilai. Dimana kalau PPN saya ingatkan kalau kalian belajar pajak, ada yang namanya PPN keluaran, ada yang namanya PPN masukan. Yang masuk kewajiban itu adalah PPN keluaran. Kalau PPN masukan itu masuk ke aset lancar. Jadi ini harus dipilah juga utang usaha sama utang non usaha. Sebagai contoh, utang usaha. Utang usaha itu atas pembelian barang bahan baku. Contohnya kalau pabrik baju, berarti untuk membeli bahan baku dia butuh kain. Nah, pembelian kain itu kalau dia berhutang, maka itulah yang disebut utang usaha. Lalu ada gaji karyawan yang belum dibayarkan, maka itu masuk utang non usaha. Karena itu tidak berhubungan dengan produksi perusahaan. Produksi di sini maksudnya operasional utama perusahaan. Karena di sini contohnya adalah perusahaan baju, jadi aktivitas utamanya adalah membuat baju tadi. Jadi selain yang berhubungan dengan membuat baju, maka bisa dikatakan itu utang non usaha. Berikutnya posisi utang dalam saldo. Posisinya di kredit, ya. Tadi sudah dijelaskan. Dan posisi utang dalam laporan keuangan, dia letaknya ada di neraca. Jadi kita ketahui laporan keuangan salah satunya ada neraca dan posisinya di kewajiban. Silakan diperiksa kembali tentang laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Jadi ini saya ulangi lagi, utang dalam laporan keuangan dan posisi utang dalam saldo, posisinya di kredit, dan kalau di laporan keuangan akan muncul di neraca. Berikutnya ada perbedaan antara utang dengan aset. Jadi ada perbedaan, kita sudah sedikit membahas di materi review sebelumnya, di mana utang ini biasanya akan diperkecil, ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang nakal, utangnya itu diperkecil karena perusahaan lebih bangga dengan aset daripada hutang tentunya. Sehingga aset akan lebih diperbanyak. Jadi bisa dikatakan kalau perusahaan nakal berarti asetnya dibuat lebih banyak, berarti bukti-buktinya ada yang fiktif, ada yang palsu, ditambah-tambahkan biar kelihatan asetnya lebih banyak. Sedangkan kalau hutang biasanya disembunyikan. Jadi ada bukti-bukti yang tidak disampaikan ke auditor. Maka tugas auditor kalau dalam hal utang adalah kita lebih meyakini bukti-bukti yang ada itu memang benar-benar sesuai. Dan kita perlu mencari bukti yang tidak disampaikan atau bukti yang dihilangkan oleh perusahaan. Nah, itu tata cara dalam hal pemikiran dalam hal mengaudit. Nah, dalam hal ini kita juga pahami aset lancar itu lebih besar dari utang lancar. Itu menunjukkan modal kerja yang baik dan kekayaan perusahaan yang baik. Maka dari itulah sudah kita singgung tadi, perusahaan biasanya lebih memamerkan aset lancarnya dan menutup-nutupi utang lancarnya. Berikutnya, aset lancar itu lebih rumit daripada utang karena utang hanya berdasarkan transaksi historis, ya. Ini adalah contoh kerumitan aset lancar. Kalau aset lancar ada tabungan atau ada akun bank, apalagi kalau perusahaannya berhubungan dengan transaksi internasional di mana banyak kurs di sana, maka kesulitan dalam melakukan pemeriksaannya adalah kursnya. Kita harus menentukan kursnya pada tanggal neraca. Berapa kurs tanggal neraca? Lalu kalau contoh lain, akun persediaan. Contohnya minimarket, supermarket, sangat banyak sekali jenis persediaannya, sangat beragam dengan harga yang berbeda-beda. Kita akan mengalami kesulitan apalagi kalau perusahaan yang memiliki banyak sekali jenis persediaan barang dagangan. Berikutnya, perlengkapan. Kalau perlengkapan ini contohnya ATK, masih perlu penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Dan masih banyak lagi kerumitan aset lancar. Sedangkan kalau hutang itu berdasarkan transaksi historis. Maksud transaksi historis ini, kita hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah lewat.
Kalau ada pembelian kredit, disitulah muncul hutang. Tinggal kita periksa dokumennya, notanya, nota pembeliannya, berapa nominalnya, dan juga pada saat pembayaran hutang, berapa uang yang dikeluarkan berdasarkan bukti tersebut. Jadi, untuk melakukan pemeriksaan utang, itu berdasarkan nota saja. Jadi, nota ataupun dokumen-dokumen yang sudah tertulis berapa rupiahnya. Jadi, tinggal kita cek transaksi-transaksi di masa yang sudah lampau atau sudah lewat. Berbeda dengan aset, kalau uang harus kita cek kursnya, persediaan, karena berbagai macam harus kita periksa semua jenis-jenis persediaannya. Apalagi kalau supermarket ada bisa ratusan jenis persediaan dengan harga yang berbeda-beda. Sedangkan kalau utang cukup mengecek dokumen-dokumennya saja, kapan berhutangnya, lalu dokumen pembelian kredit berapa nominal hutangnya, dan juga kalau ada pembayaran berapa berapa uang yang dikeluarkan, bisa dilihat dari rekening bank ataupun juga pengeluaran kas dan lain sebagainya. Intinya tinggal mengecek nota-nota ataupun dokumen-dokumen terkait dengan utang saja. Berikutnya, perbedaan pengujian substantif, utang lancar dan aset lancar. Kalau di buku yang saya gunakan adalah buku Mulyadi, Auditing buku 2, buku karangan Mulyadi, ya. Di sini ada di halaman 153, tetapi pada intinya seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Pengujian substantif terhadap utang lancar itu ditujukan untuk menemukan adanya penyajian utang lancar yang lebih rendah, karena perusahaan-perusahaan yang nakal atau tidak baik, dia akan menyembunyikan utangnya dari jumlah yang seharusnya. Jadi misalkan di sana tertera utang sebesar 5 juta. Indikasi kita ini lebih dari 5 juta. Maka kita harus cari dokumen-dokumen atau bukti yang tidak ditampilkan oleh perusahaan. Ya. Sedangkan kalau aset lancar, auditor akan menghadapi masalah penentuan kewajaran nilai aset lancarnya yang dicantumkan dalam neraca. Jadi, apakah nilai bersihnya sudah sesuai atau belum? Atau bisa dikatakan, aset lancarnya apakah sudah benar? Memang yang tertera di laporan keuangan itu memang aset perusahaan atau bukan? Karena aset ini lebih dominan dibanyak-banyakin istilahnya. Jadi dilebih-lebihkan agar perusahaan kelihatan kaya atau memiliki modal kerja yang baik. Maka dari itulah kembali lagi kita sebagai auditor lebih banyak mencari dokumen-dokumen fiktif dalam aset lancar, ya, karena indikasinya auditor mengindikasikan aset lancar ini akan terlihat lebih banyak dari yang seharusnya. Jadi bisa dicek sendiri di halaman 100, ini bukan 100, ya, di halaman 153. Berikutnya untuk tujuannya bisa dicek di halaman 154 dan programnya, tahapannya itu ada di halaman 157. Nah, kita masuk ke beberapa contoh programnya. Di sini tujuannya, ya, nanti tinggal bisa di pause atau langsung dilihat halamannya. Nah, ini adalah perancangan pengujian substantifnya. Nah, isi programnya yaitu ya dari sini, ya, prosedur awal. Kalau kalian lihat di buku Mulyadi atau buku-buku audit lainnya, dia merupakan prosedur-prosedur awalnya. Sebagai contoh, yang pertama, usut saldo utang usaha yang tercantum dalam neraca ke saldo akun utang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. Berarti langkah pertama kita mau mencocokkan yang di neraca sama di buku besar nilainya sama atau tidak, ya. Jadi kalau di neraca tercantum utang 10 juta, berarti di buku besar harus tercantum utangnya 10 juta. Kalau sudah kita lakukan, barulah masuk ke langkah berikutnya. Nah, kalau di program audit bisa saja langkah kedua, hitung kembali saldo utang usaha di dalam buku besar. Jadi kita hitung ulang buku besarnya, ada kesalahan perhitungan atau tidak. Kalau sudah, lanjut ke langkah berikutnya. Lakukan review terhadap mutasi dan lain sebagainya. Tinggal kita ikutin saja langkah dalam program audit. Nah, di sini merupakan penjelasan program audit tersebut. Nah, di sini nanti tinggal bisa dicek, setiap buku ada, biasanya setiap buku auditing ada.
program auditnya. Tetapi saya rangkum saja. Prosedur awal intinya ini adalah pemahaman bisnis klien. Jadi digunakan auditor untuk memahami bisnis klien. Sedangkan prosedur berikutnya, prosedur analitik, ini digunakan auditor untuk membandingkan data. Bisa saja menggunakan rasio atau non rasio. Ya, bisa menggunakan uji rasio atau non rasio. Nah, gunanya ini untuk berpengaruh di pengujian substantif yang akan dilakukan oleh auditor. Jadi prosedur analitis ini membandingkan data, bisa saja membandingkan data tahun ini dengan tahun sebelumnya, atau membandingkan data perusahaan yang sedang diaudit dengan perusahaan lain yang sejenis, yang tipenya sejenis. Misalkan perusahaan makanan dengan perusahaan makanan, perusahaan tekstil dengan perusahaan tekstil, dan lain sebagainya. Untuk tahapan berikutnya, pengujian terhadap transaksi rinci. Ini pada intinya, apakah utang itu didukung dengan bukti yang lengkap? Karena hutang ini muncul dari pembelian kredit. Kalau pembelian kredit berarti pasti ada surat permintaan pembeliannya, lalu ada surat order pembelian, lalu ada surat penerimaan barang, dan ada ada juga pencatatan utang usaha, dan masih ada prosedur-prosedur lainnya. Dokumennya lengkap atau tidak. Jadi utang itu nggak tiba-tiba muncul. Sebagai contoh tadi, utang itu muncul dengan adanya pembelian kredit. Nah, prosedur pembelian kreditnya ada atau tidak? Nah, itu tinggal dicek di video sebelumnya tentang prosedur pembelian. Berikutnya, kita masuk ke pengujian rincian saldo. Intinya, apakah saldo dalam laporan keuangan dan buku besar itu sudah benar dan terkonfirmasi dengan baik atau tidak? Terkonfirmasi ini bisa saja kita anggap hasil perhitungan perusahaan dengan lawan transaksinya sudah sesuai atau belum. Yang namanya kita berhutang berarti melakukan pembelian kredit. Nah, tempat kita membeli barang tersebut apakah sudah sesuai nominal hutangnya. Jadi sebagai contoh, perusahaan berhutang 100 juta. Kita tanya lawan transaksinya, benar nggak perusahaan ini berhutang 100 juta kepada Anda? Nah, itu adalah konfirmasi, ya. Nah, disinilah yang dimaksud pengujian terhadap saldo akun rinci untuk menentukan apakah saldo dalam laporan keuangan dan buku besar itu memang sudah benar, tidak ada kesalahan. Berikutnya yang terakhir adalah verifikasi penyajian dan pengungkapan. Di sini di slide-nya. Nah, di sini sebenarnya bisa dianggap verifikasi penyajian dan pengungkapan. Pada intinya ini menentukan apakah hutang tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku atau tidak. Jadi membandingkan laporan keuangan yang tercantum apakah sudah dibuat sesuai dengan standar akuntansi atau belum. Ya. Kalau belum maka akan bisa menjadi temuan. Nah, itulah mengenai program auditnya. Jadi saya rangkum kembali dari awal, di mana perancangan pengujian substantif ini setiap prosedur biasanya tetap ada 5, ya. Jadi setiap siklus ada 5 semua. Prosedur awal ya untuk memahami bisnis klien dan juga untuk membuktikan kehandalan keandalan akuntansi dalam perusahaan. Yang kedua, prosedur analitis membandingkan data, bisa menggunakan rasio atau non rasio. Yang ketiga, pengujian rinci transaksi digunakan auditor untuk mengecek apakah seluruh transaksi didukung dengan bukti yang lengkap dan telah diposting ke dalam buku besar, sudah semua atau belum. Berikutnya, pengujian rincian saldo itu digunakan auditor untuk membuktikan apakah saldo laporan keuangan dan buku besar sudah benar. Jadi misalkan ada perusahaan berhutang 100 juta, benar nggak nilainya memang 100 juta? Benar nggak ada bukti-buktinya yang menyatakan 100 juta dan lawan transaksinya menyatakan memang berhutang 100 juta. Dan yang terakhir, verifikasi penyajian dan pengungkapan untuk menentukan apakah utang tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, itu saja untuk pembahasan singkatnya.
Sekian dan terima kasih.